Kesorotan lainnya, gugatan pra-peradilan Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur dikabulkan Hakim PN Jakarta Selatan. Status tersangka Syahbirin oleh KPK pun batal. Hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Syahbirin tidak sah dan berkekuatan hukum mengikat karena menilai KPK belum memeriksa Gubernur Syahbirin sebelum menetapkan sebagai tersangka. KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur sebagai tersangka usai tangkap tangan di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan pada 6 Oktober silam. Syahbirin diduga terlibat dalam kasus suap sejumlah proyek infrastruktur di Kalimantan Selatan. Hal-hal yang pokok, terutama mengenai penerbitan sprindik, penerbitan SPDP, dan kemudian penetapan tersangka dari Pak Syahbirin Nur dinyatakan unprosedural, sehingga seluruh isi atau substansi dari penetapan tadi dinyatakan tidak sah. Sekarang Pak Syahbirin Nur kembali kepada asal, tidak dalam posisi apapun. Kementerian Dalam Negeri akan meminta penjelasan kepada Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur yang tiba-tiba muncul usai menghilang tak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut kementeriannya sudah menunjuk pejabat pelaksana tugas gubernur agar roda pemerintahan Kalimantan Selatan tetap berjalan usai Syahbirin Nur menghilang. Ya, kami kan sudah menunjuk pelaksana begitu ya, supaya roda pemerintahan berjalan begitu. Nah, kalau kemudian beliau aktif kembali, maka tentu akan dilakukan penyesuaian dan meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan begitu. Kemarin kan karena keberadaannya tidak diketahui, ya ketika kemudian aktif kembali ya pasti akan dilakukan penyesuaian dan meminta penjelasan dari beliau. Artinya nggak dipermasalahkan untuk memimpin lagi dulu ya Pak, selama prosesnya masih belum dijalankan? Ya, nanti kita akan minta penjelasan kepada beliau. Ya. Penyidik KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada awal Oktober lalu. Syahbirin Nur bersama 4 pejabat Provinsi Kalimantan Selatan diduga terlibat korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait proyek pembangunan di Dinas PUPR Kalimantan Selatan. Sementara 2 tersangka lain merupakan pihak swasta. KPK menyita uang sebesar 12,1 miliar rupiah dan $500 Amerika Serikat. Sejak diumumkan sebagai tersangka pada 8 Oktober lalu, Syahbirin Nur tiba-tiba menghilang. KPK tidak tinggal diam dan melakukan pengejaran terhadap Syahbirin. Dicari-cari KPK selama 1 bulan, Syahbirin Nur yang akrab dipanggil Paman Birin tiba-tiba muncul memimpin apel pagi di kantor gubernur Senin pagi 11 November 2024. Usai memimpin apel, Paman Birin langsung meninggalkan lokasi. Tadi beliau ada kegiatan lain di luar, sepertinya beliau sedang. Kita sedang melakukan rapat berdasarkan arahan beliau tadi. Kita jadi melakukan monitoring dengan Kepala SKPD agar kegiatan-kegiatan bisa berjalan dengan baik. Kemudian prioritas sesuai dengan arahan beliau tadi bisa disampaikan semua kepada Kepala SKPD. Seiring dengan kemunculannya, Majelis Hakim memutuskan mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan Syahbirin Nur. Atas putusan ini, KPK menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan akan mempelajari terlebih dulu putusan pengadilan yang mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan Syahbirin Nur. KPK tetap menghormati putusan Hakim pra-peradilan yang sudah ditetapkan. Dan KPK akan segera mempelajari risalah putusan tersebut untuk dipertimbangkan apa langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil. KPK juga menyayangkan hakim tidak mempertimbangkan bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK adalah lex spesialis, sehingga sepatutnya hakim mempertimbangkan kewenangan dan kekhususan yang dimiliki oleh KPK. Tim Liputan, Kompas TV.